Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Budi Sucipto dan Bu Yelita Anggiani Iskandar selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang merupakan saya Ihsan, Hanif, Olsa, Rona, dan Elangi akan berbagi sedikit ilmu yang kami miliki terkait dengan Job Analysis and Talent Management Process. Sebelum masuk kepada arti dari talent management, ada sebuah pernyataan yang sangat menarik yang diucapkan oleh Bill Gates. Mari kita simak. Take our 20 best people, and I will tell you that Microsoft will become an important company. Ambil 20 pekerja terbaik kami, dan saya akan katakan bahwa Microsoft akan menjadi perusahaan yang tidak penting lagi. Yang artinya, Microsoft hebat bukan karena perusahaannya ataupun pendirinya, tetapi Microsoft bisa hebat karena orang-orang yang berada di dalamnya yang membuat Microsoft menjadi hebat. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa kesuksesan sebuah perusahaan terletak di kinerja dan produktivitas karyawannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa talent management sangatlah penting di sebuah perusahaan. Lalu kita lanjut, apa itu pengertian dari talent management process? Secara bahasa, talent management adalah sebuah penerapan strategi atau sistem yang terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan proses recruiting, developing, dan retaining karyawan dengan keterampilan dan bakat tertentu untuk memenuhi kebutuhan organisasi baik saat ini maupun di masa depan. Yang berarti, pertama, proses SDM yang terintegrasi yang difokuskan untuk mendapatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Atau kita bisa sebut dengan the right people in the right place at the right time. Number 2, kegiatan bisnis yang selaras dengan tujuan perusahaan untuk mencapai kesuksesan saat ini dan juga di masa depan. Dan yang ketiga adalah proses yang harus didukung oleh seluruh komponen yang ada pada perusahaan, mulai dari pemimpin dan top manajemen, middle management, hingga manajemen media. Selanjutnya, jika diartikan secara sederhana, talent management adalah sebuah pendekatan yang dipakai oleh HR atau Human Resource yang mana tujuannya untuk memenuhi setiap kebutuhan organisasi atau perusahaan. Jadi, talent management ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kebutuhan tersebut ada 3. Yang pertama adalah bagaimana merekrut talent baru, yang kedua adalah bagaimana mengembangkan talent tersebut, dan yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan talent tersebut. Selanjutnya adalah langkah kerja dari talent management. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kualifikasi dari karyawannya, yakni kekuatannya, kelemahannya, dan juga sampai ke pengalaman kerjanya. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan karyawan, yakni harus sesuai dengan tujuan perusahaan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang ketiga adalah mengidentifikasi gap talent, artinya kita harus mengetahui kebutuhan dan ketersediaan sumber daya talent yang ada di perusahaan. Yang keempat adalah menyusun program recruitment dan hiring yang jelas dan tepat. Dan yang terakhir adalah talent development, yakni mengembangkan talent yang sudah kita dapat. Talent management biasanya dimulai dengan memahami apa pekerjaan yang harus dilakukan, sifat dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga menjadi efektif dan lebih efisien. Lebih lanjutnya, hal ini akan dijelaskan dalam job analysis. Nah, topik selanjutnya, apa itu job analysis? Job analysis adalah kegiatan menghimpun dan menyusun informasi tentang tugas,
jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang bersifat khusus, atau prosedur kerja untuk menerapkan tugas dan keterampilan yang dibutuhkan sebuah pekerjaan, dan juga tipe orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Biasanya, job analysis dilakukan oleh HR atau Human Resource dan harus memiliki pengetahuan dan informasi terkait. Yang pertama adalah work activities. Artinya, apa pekerjaan yang dilakukan, apa saja kegiatannya, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua adalah human behaviors, adalah informasi terkait dengan kebiasaan pekerjanya, seperti bagaimana cara mereka berpikir, mereka berbicara, memutuskan, hingga bagaimana kebiasaan mereka ketika ada tuntutan pekerjaan, seperti mengangkat barang dan berjalan dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah machines, tools, equipment, and or work aids. Informasi terkait alat-alat yang digunakan, cara penggunaannya, perawatannya, hingga kondisi peralatan berbahaya yang harus dihindari. Yang keempat adalah performance standards, yakni terkait dari hasil standar sebuah pekerjaan, atau dapat dikatakan indikator-indikator sebuah pekerjaan telah sukses dilakukan. Yang kelima adalah konteks dari pekerjaan tersebut, misalnya adalah kondisi kerja, jadwal, dan juga bagian organisasi. Yang keenam adalah persyaratan manusianya atau human requirements, adalah terkait dengan riwayat pendidikan, skill, dan pelatihan-pelatihan yang pernah ia dapatkan. Dan yang ketujuh adalah atribut personal atau soft skill seperti kecerdasan, karakteristik fisik, dan kepribadian. Seorang HR harus benar-benar memahami informasi ini agar dapat menyusun job analysis dengan benar dan tepat. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari job analysis. Yang pertama adalah menentukan informasi analisis jabatan, seperti uraian deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah informasi terkait dengan latar belakang perusahaan, misalnya bagian organisasi perusahaan, jenis-jenis pekerjaan yang tersedia, atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, serta tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi analisis jabatan, misalnya aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, dan kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah verifikasi kebenaran data. Ini sangat penting agar hasil dari job analysis dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah hasil dari job analysis. Itu ada dua. Yang pertama adalah deskripsi suatu pekerjaan, yang berisikan daftar tugasnya, tanggung jawabnya, aliran pertanggungjawaban dan pelaporan, kemana dia harus melapor dan harus bertanggung jawab kepada siapa, dan juga kondisi kerja dari suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan, yakni adalah stats and qualification untuk pekerjaan, seperti kualifikasi pengalaman apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini, misalnya minimal pengalaman, sertifikasi, hingga usia dan pendidikan yang diperlukan. Selanjutnya adalah manfaat dari job analysis. Ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, membantu HR memilih karyawan dari standar job analysis yang ditetapkan, menentukan kompensasi, yakni terkait dengan gaji dan bonus, penilaian kinerja yang bisa juga digunakan sebagai guideline, pelatihan, pemantauan pekerjaan, evaluasi jabatan, promosi dan pemindahan, pemakaian, dan penyederhanaan pekerjaan. Lalu, bagaimana cara mengumpulkan informasi terkait job analysis ini? Ada beberapa cara. Yang pertama ada interview, kuesioner, observasi, buku harian partisipan, teknik-teknik kualitatif, dan berbagai sumber informasi lainnya. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahasan selanjutnya adalah mengenai metode pengumpulan informasi dalam job analysis. Adapun metode yang dapat diterapkan atau digunakan ada 6 setidaknya. Yang pertama adalah interview atau wawancara, yang kedua adalah melalui kuesioner, yang ketiga adalah melalui observasi, yang keempat adalah melalui buku harian karyawan,
Yang kelima adalah dengan menerapkan teknik quantitative analysis. Yang keenam adalah dengan online job analysis. Adapun yang pertama adalah interview atau wawancara. Manajer suatu perusahaan dapat mengumpulkan informasi dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara biasanya dilakukan secara individu atau bisa juga dilakukan secara kelompok dengan mengelompokkan karyawan dengan pekerjaan yang sama, ataupun bisa wawancara atasan dengan satu atau lebih supervisor yang tentu memiliki pengetahuan. Adapun dalam wawancara atau interview ada setidaknya beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek typical question atau tipe pertanyaan. Biasanya tipe-tipe pertanyaan yang sering diajukan oleh manajer di suatu perusahaan tidak lain seperti apa pekerjaan yang sedang dilakukan, kemudian apa sebenarnya tugas utama dari posisi karyawan yang ingin dipilih, kemudian di lokasi fisik apa karyawan bekerja, apa pendidikan, pengalaman, keterampilan karyawan, dan lain sebagainya. Adapun aspek kedua dalam wawancara yang tidak kalah penting juga adalah mengenai structure interview atau struktur wawancara. Dalam wawancara diperlukan struktur yang dapat memudahkan manajer. Banyak manajer menggunakan kuesioner untuk memandu wawancara. Pertanyaan di kuesioner itu biasanya berkaitan dengan tujuan umum pekerjaan, tanggung jawab pengawasan, tugas pekerjaan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Adapun selanjutnya adalah pros and cons dalam interview. Penggunaan wawancara sebenarnya dapat memiliki keuntungan yang mana dengan melakukan wawancara kita dapat mengumpulkan informasi secara cepat dan mudah. Namun sisi negatifnya dari wawancara ini terkadang dalam wawancara seorang karyawan melebih-lebihkan jawabannya yang tidak sesuai dengan realita seperti itu. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah interviewing guidelines atau pedoman atau panduan dalam interview. Untuk mendapatkan informasi terbaik, manajer seharusnya dapat menjalin hubungan dengan orang yang diwawancarai, ketahui nama orang tersebut, bicara dengan sopan, tinjau secara singkat tujuan wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian manajer dapat menggunakan panduan struktur yang berisi daftar pertanyaan yang memastikan manajer dapat mengidentifikasi pertanyaan sebelumnya. Adapun selanjutnya itu pastikan manajer tidak mengabaikan aktivitas penting namun jarang dilakukan. Seperti contoh manajer dalam perusahaan rumah sakit yang mana tugas ruang gawat darurat itu terkadang perawat mengerjakannya, sehingga meskipun ini jarang terjadi, tapi karyawan atau perawat tersebut harus paham terhadap tugas-tugas ini. Kemudian setelah wawancara, tinjau informasi dengan pekerja pengawas dan pekerja. Metode pengumpulan informasi selanjutnya adalah kuesioner. Biasanya para manajer suatu perusahaan meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Namun kuesioner sendiri memiliki pro dan kontra, yang mana kuesioner itu merupakan cara cepat dan efisien untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar karyawan. Nah, dan juga ini lebih murah. Namun mengembangkan dan mengujinya mungkin dengan memastikan pekerja memahami pertanyaan itu memakan waktu yang cukup lama. Seperti halnya wawancara, kuesioner juga berpeluang karyawan dapat melebih-lebihkan jawabannya yang tidak sesuai dengan realita. Adapun metode pengumpulan informasi selanjutnya adalah observasi, yang mana observasi merupakan pengamatan langsung kepada karyawan yang bersangkutan. Pengamatan langsung atau observasi ini sangat berguna ketika pekerjaan tersebut itu lebih ke arah fisik, seperti contoh pekerjaan
pekerja lini produksi atau pekerja lini perakitan atau juru tulis akuntansi. Namun hal ini tidak sesuai jika pekerjaan tersebut lebih banyak aktivitas mental seperti pengacara, desain, dan lain sebagainya. Adapun metode pengumpulan informasi selanjutnya adalah melalui buku harian karyawan. Dengan meminta pekerja untuk membuat buku harian atau log, di sini untuk setiap aktivitas yang terlibat. Karyawan mencatat aktivitas bersama dengan waktu dalam buku tersebut. Kemudian metode pengumpulan informasi selanjutnya adalah metode kuantitatif atau teknik kuantitatif, yang mana sebagaimana kita ketahui, metode kualitatif seperti wawancara dan kuesioner tidak selalu cocok, terutama jika tujuan manajer suatu perusahaan adalah membandingkan pekerjaan untuk nanti akan berpengaruh pada besar gaji dari tiap-tiap pekerjaan tersebut. Adapun metode teknik kuantitatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kuesioner analisis posisi. Adapun kuesioner analisis posisi ini merupakan alat analisis pekerjaan kuantitatif yang sangat populer. Terdiri dari kuesioner yang berisi 194 item pertanyaan dan kriteria. Ada 194 item ini masing-masing memiliki dasar elemen yang mungkin berperan dalam pekerjaan itu. Adapun kegiatan dasar dalam pengambilan keputusan atau kuesioner analisis posisi ini, yang pertama adalah memiliki angka 1, memiliki pengambilan keputusan atau komunikasi atau tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua itu melakukan kegiatan terampil. Kemudian yang ketiga itu aktif secara fisik. Yang keempat mengoperasikan kendaraan atau peralatan. Dan yang terakhir adalah pengolahan informasi. Skor kuesioner analisis posisi ini atau position analysis questionnaire mencerminkan pekerjaan penilaian pada masing-masing dari 5 kegiatan ini. Untuk mendapatkan skor tersebut, analisis pekerjaan memutuskan apakah dan sejauh mana apakah masing-masing dari 194 item berlaku untuk pekerjaan itu, dan jika demikian sejauh mana. Misalnya dalam bagian aktivitas memproses informasi, item sejauh mana pekerjaan memerlukan penggunaan bahan tertulis seperti buku dan laporan mungkin mendapat peringkat 4 karena skala PAQ berkisar dari 1 sampai 5. 4 menunjukkan bahwa bahan tertulis memang memainkan peran penting dalam pekerjaan ini. Salah satu kelebihan position analysis questionnaire ini adalah dapat menugaskan pekerjaan ke kelas pekerjaan untuk tujuan pembayaran dengan peringkat untuk setiap pengambilan keputusan pekerjaan, aktivitas terampil, aktivitas fisik, pengoperasian kendaraan atau peralatan dan sebagainya. Adapun yang metode kedua adalah prosedur Departemen Ketenagakerjaan atau Department of Labor. Dapat dilihat pada tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa metode ini menggunakan seperangkat aktivitas standar yang disebut fungsi pekerja untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan seorang pekerja sehubungan dengan data orang dan hal-hal yang berkaitan tentunya. Setiap fungsi pekerja memiliki peringkat kepentingan atau rating. Seperti contoh, koordinasi adalah 1, sedangkan menyalin adalah 5. Jika manajer menganalisis pekerjaan resepsionis atau petugas, misalnya manajer mungkin memberi label pekerjaan 5, 6, 7 untuk mewakili penyalinan data, berbicara atau memberi isyarat kepada orang-orang, dan menangani sesuatu. Dalam praktiknya, manajer akan menilai setiap tugas yang dilakukan pekerja sebagai bahan atau bagian dari pekerjaan dalam hal data, orang, dan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Metode pengumpulan data selanjutnya adalah dengan online job analysis. Pengusaha atau manajer dari suatu perusahaan dapat juga menggunakan metode analisis pekerjaan secara online atau online
job analysis. Di sini Departemen Sumber Daya Manusia atau biasanya kita kenal dengan HRD umumnya mendistribusikan kuesioner analisis pekerjaan standar kepada karyawan secara geografis yang dipublikasikan secara online dengan instruksi untuk melengkapi formulir dan nanti akan dikumpulkan kembali mereka pada tanggal tertentu. Analis pekerjaan kemudian dapat mengadakan online pakar pekerjaan untuk mendiskusikan dan memfinalisasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain melakukan pembutuhan pekerjaan. Untuk minimalkan ambiguitas, karyawan diminta melengkapi formulir analisis pekerjaan online struktur, langkah demi langkah, dan tugas demi tugas sebagai berikut. Yang pertama, formulir online mencantumkan serangkaian aktivitas kerja seperti mendapatkan informasi dan monitor proses. Kemudian selanjutnya, formulir mengarahkan karyawan untuk memilih aktivitas kerja yang penting bagi pekerjaan mereka. Dan terakhir, formulir meminta mereka untuk membuat daftar tugas sebenarnya dari pekerjaan mereka atau pekerjaan karyawan yang hendak menjadi sasaran objek yang sesuai dengan masing-masing tugas tersebut. Aktivitas kerja yang dipilih. Misalnya, seorang karyawan memilih mendapatkan informasi sebagai kegiatan kerja yang penting. Sekarang, kawan tersebut akan mendaftar di sebelah tugas pekerjaan khusus, mendapatkan informasi seperti membawa pesanan baru dari kami, vendor menjadi perhatian atasan. Sekali lagi, fungsi dari online job analysis ini untuk menghapus proses ambiguitas. Deskripsi pekerjaan atau job description. Yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaan yaitu pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi dari pekerjaan tersebut. Deskripsi pekerjaan mengacu pada informasi yang dikumpulkan dalam proses analisis pekerjaan. Dalam deskripsi pekerjaan memuat antara lain yang pertama, identifikasi pekerjaan. Yang kedua, ringkasan pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Yang keempat, wewenang dalam jabatan. Yang kelima, standar kinerja. Yang keenam, kondisi kerja. Yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan. Baiklah, kita akan membahas lebih lanjut tentang deskripsi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan atau job identification. Mengidentifikasi pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia atau SDM, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Sumber daya manusia atau SDM yang biasa disebut dengan karyawan merupakan aset penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. SDM merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu perwujudan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sehingga dalam perencanaan SDM perlu dilakukan dengan adanya identifikasi dan analisis pekerjaan. Identifikasi pekerjaan berisi informasi mengenai nama jabatan, kode jabatan, posisi jabatan dalam struktur organisasi. Berikutnya adalah rangkuman pekerjaan. Rangkuman pekerjaan berisi informasi mengenai gambaran umum pekerjaan, yaitu seperti apa pekerjaannya, kemudian bagaimana cara melakukannya, dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Gambar 4.7 merupakan contoh deskripsi pekerjaan person education. Dalam ringkasan pekerjaan harus meringkas esensi pekerjaan dan harus mencakup hanya fungsi atau aktivitas utamanya. Dalam gambar 4.7 ini merupakan gambaran perwakilan telesalas yang bekerja untuk bertanggung jawab dalam menjual buku pelajaran perguruan tinggi. Untuk pekerjaan pengawas ruang surat,
penyedia ruang surat menyortir dan mengirimkan semua surat masuk dengan benar, dan akan menangani semua surat keluar, termasuk pengiriman surat yang akurat dan tepat waktu. Beberapa ahli menyatakan dengan tegas bahwa satu item yang sering ditemukan yang tidak boleh dimasukkan dalam deskripsi pekerjaan adalah klausul cop-out, seperti tugas yang di luar tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, karyawan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara efisien, penuh perhatian, dan hati-hati. Yang berikutnya adalah hubungan. Hubungan yang menunjukkan hubungan yang satu dengan yang lain dalam organisasi maupun di luar organisasi. Beberapa hubungan ilustratif suatu manajer sumber daya manusia ditunjukkan pada gambar 4.7. Dengan terjalinnya hubungan antara karyawan yang satu dengan yang lain atau di luar perusahaan, maka hubungan akan dapat mendorong penjualan sekitar 60% dari perusahaan. Kemudian menggunakan teknik dan strategi penjualan. Selanjutnya yaitu pengelolaan wilayah. Dengan relasi hubungan yang lebih luas, maka akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan tugas. Tanggung jawab, kewajiban atau tugas adalah salah satu inti dari deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan membantu menghindari adanya kebingungan dan memberikan pemahaman atau penjelasan, gambaran yang jelas tentang apa yang akan menjadi tanggung jawab seseorang, dapat mengurangi kesalahpahaman dan ambiguitas dalam pekerjaan. Tanggung jawab dan tugas berisi informasi mengenai tugas-tugas apa yang harus dilakukan, tanggung jawab apa yang diemban, dan aktivitas apa yang harus dikerjakan. Salah satu tanggung jawab dan kewajiban seperti yang ada pada gambar 4.7 yaitu membuat daftar masing-masing tugas utama pekerjaan secara terpisah dan menjelaskan dalam beberapa kalimat. Dalam gambar misalnya, tugas pekerjaan termasuk mencapai tujuan penjualan kuantitatif, menentukan prioritas penjualan. Tugas umum untuk pekerjaan lain mungkin termasuk membuat posting yang akurat ke hutang, mempertahankan varians harga pembelian yang menguntungkan, dan memperbaiki peralatan lini produksi. Bagian ini juga dapat menentukan batas wewenang pemegang pekerjaan. Misalnya, pemegang pekerjaan mungkin memiliki wewenang untuk menyetujui permintaan pembelian hingga $5.000, memberikan cuti, mendisiplinkan personil departemen, merekomendasikan kenaikan gaji, dan mewawancarai serta mempekerjakan karyawan baru. Bagian lain dari deskripsi pekerjaan antara lain yaitu batas otoritas pemegang pekerjaan, kemudian standar kinerja dan kondisi kerja, standar yang diharapkan perusahaan dicapai oleh karyawan untuk setiap tugas dan tanggung jawab dalam deskripsi pekerjaan. Kemudian kondisi kerja, seperti tingkat kebisingan, kondisi berbahaya atau panas. Dan yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaannya. Informasi dari deskripsi pekerjaan biasanya digunakan untuk menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menjelaskan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Secara sederhana, spesifikasi pekerjaan menjelaskan profil sebuah pekerjaan atau jabatan. Spesifikasi pekerjaan berisi informasi mengenai keahlian, kecakapan, tingkat pendidikan, kemampuan fisik, pengalaman, kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan. Selanjutnya adalah SDM pembentukan tren, seperti media digital dan sosial, yang mana berkat kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi masa kini. Berkat media sosial seperti LinkedIn, manajer saat ini dapat melakukan hal-hal yang mereka butuhkan, seperti mencari SDM atau sumber daya manusia untuk menduduki posisi pekerjaan yang diinginkan.
Jika suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, maka mereka akan memposting di media sosial mengenai syarat-syarat karyawan yang ingin mereka rekrut, seperti syarat-syarat pendidikan, kemudian skill yang dipunya, dan memiliki tanggung jawab yang lebih. Dan dengan media digital dan sosial, dapat menguntungkan perusahaan dan orang-orang yang ingin mencari pekerjaan. Hukum ketenagakerjaan. Menulis pekerjaan berdasarkan American with Disabilities Act or ADA merupakan undang-undang federal yang disahkan pada tahun 1990 yang melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Undang-undang ini menetapkan bahwa mendiskriminasi penyandang disabilitas dalam hal kesempatan kerja, akses ke transportasi, akomodasi umum, komunikasi, dan kegiatan pemerintah merupakan tindakan yang ilegal. Undang-undang ini juga melarang pemberi kerja swasta, pemerintah negara, agen tenaga kerja, dan serikat pekerja untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas. Selanjutnya, faktor untuk mempertimbangkan seorang karyawan penyandang disabilitas masuk ke sebuah perusahaan meliputi: yang pertama, apakah posisi itu ada untuk melakukan sebuah pekerjaan? Yang kedua, jumlah karyawan yang tersedia dalam hal melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, tingkat keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, apakah karyawan di posisi tersebut benar-benar diharuskan untuk melakukan sebuah pekerjaan? Selanjutnya, standar kinerja dan kondisi kerja. Penyandang disabilitas tidak dapat melakukan pekerjaan seperti yang terstruktur pada saat ini. Pemberi kerja diharuskan untuk membuat akomodasi yang wajar, seperti memodifikasi peralatan atau perangkat yang memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, jadwal kerja yang harus dimodifikasi. Yang ketiga, menyediakan pembaca dan juru bahasa untuk memudahkan komunikasi antar sesama pekerja. Dan yang terakhir, membuat tempat kerja yang mudah diakses dan digunakan oleh penyandang disabilitas, seperti pembuatan pintu otomatis dan lift untuk mengakomodasi kursi roda. Agar tercapai standar kinerja dan kondisi kerja yang baik, di mana akan mencantumkan standar yang diharapkan perusahaan yang harus dicapai oleh setiap pekerjanya. Serta deskripsi pekerjaan dapat mencantumkan kondisi pekerjaan sampai tingkat kebisingan yang dialami oleh para pekerja. Selanjutnya, ONET, the Occupational Information Network, merupakan database dari persyaratan suatu pekerjaan dan juga atribut yang harus dimiliki oleh para pekerja. Database ini dapat digunakan organisasi bisnis atau perusahaan, organisasi pendidikan, pencari kerja, profesional yang bergerak di bidang SDM, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dengan adanya database ini, maka HRM atau Human Resource Management lebih dibantu untuk melakukan analisa pekerjaan atau analisis jabatan. Informasi yang disediakan pada ONET diharapkan membantu pembentukan model dari industri yang memiliki kompetensi. Selanjutnya, sistem dari ONET. ONET menggunakan bahasa terminologi yang sama dalam menjelaskan pekerjaan, persyaratan, dan atribut yang harus dimiliki oleh para pekerja. ONET menggantikan database yang lama, yaitu Dictionary of Occupational Titles atau disingkat DOT. Database ONET ini akan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan pekerjaan dan juga semakin berkembang. Tujuan dari ONET ini yaitu mendorong efisiensi bisnis, mendukung pendidikan untuk angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan dan juga kurikulum yang mendukung, serta memfasilitasi pengembangan karir.
Selanjutnya, implementasi dari ONET atau dapat kita lihat bahwa jaringan informasi pekerjaan online Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang disebut ONET memungkinkan siapa saja untuk melihat karakteristik paling penting dari berbagai pekerjaan serta pengalaman, pendidikan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap pekerjaan. Yang pertama, klasifikasi pekerjaan standar dan ONET mencantumkan tugas khusus yang terkait dengan banyak pekerjaan. Dan yang kedua, ONET juga mencantumkan keterampilan, termasuk keterampilan dasar seperti membaca dan menulis, keterampilan proses seperti berpikir kritis, dan keterampilan yang dapat ditransfer seperti persuasi dan negosiasi. Daftar pekerjaan ONET juga mencakup informasi tentang persyaratan pekerja atau pengetahuan yang diperlukan, misalnya persyaratan pekerjaan seperti kompilasi, pengkodean, dan pengkategorian data, dan persyaratan pengalaman termasuk pendidikan dan pelatihan kerja. Pengusaha dan perencana karir juga menggunakan ONET untuk memeriksa karakteristik pasar tenaga kerja seperti proyeksi pekerjaan dan data pendapatan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menggunakan ONET untuk memudahkan penulisan deskripsi pekerjaan. Yang pertama, review your plan. Idealnya, sebuah rencana harus ada ide dan tujuan yang diharapkan dari rencana tersebut, seperti apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita rencanakan dalam beberapa tahun kemudian. Kedua, develop an organization chart, yaitu mulailah dengan organisasi seperti sekarang, kemudian menghasilkan struktur yang menunjukkan bagaimana kita menginginkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Yang ketiga, use a job analysis questionnaire. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan informasi tentang masing-masing tugas pekerjaan yang kita inginkan. Yang keempat ada obtain job duties from ONET, daftar tugas pekerjaan yang ditemukan melalui analisis pekerjaan pada langkah 3 tadi kurang lengkap. Oleh karena itu, ONET akan memudahkan kita untuk menyusun daftar yang lebih lengkap. Yang kelima ada list the job human requirement from ONET. Gunakan informasi pada ONET yang membantu mengembangkan spesifikasi pekerjaan. Biasanya informasi ini untuk merekrut, memilih, dan melatih karyawan pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada final the job description, sebagai panduan tulis ringkasan pekerjaan yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Kemudian gunakan informasi yang diperoleh pada langkah 4 atau 5 sebelumnya untuk membuat daftar lengkap tugas dan kebutuhan karyawan dari setiap pekerjaan yang harus diisi, seperti gambar 4.9 di samping. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elan Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait writing job specification. Dalam writing job specification sendiri biasanya berkaitan dengan sifat dan pengalaman seperti apa yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Biasanya tidak jarang yang masih mencampur adukan antara job description dan job specification. Padahal kedua hal tersebut tentu berbeda dan berimplikasi pada kualitas rekrutmen itu sendiri. Secara definition, description adalah catatan tentang tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan tertentu. Catatan tersebut berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, bukan tentang pemegang pekerjaannya. Biasanya hal tersebut berbentuk daftar yang terdiri dari nama pekerjaan, tugas-tugas yang harus dikerjakan, lokasi, kondisi kerja, hingga ke risikonya. Job specification adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diminta. Pernyataan tersebut harus mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud secara efektif. Job specification atau spesifikasi pekerjaan merupakan alat penting dalam proses rekrutmen. Spesifikasi pekerjaan yang jelas tentunya akan membantu petugas rekrutmen dalam menentukan kandidat yang tepat. Adapun beberapa job specification yang meliputi beberapa hal seperti berikut. Yang pertama adalah physical karakteristik yang meliputi kesehatan, kekuatan, daya tahan, usia, tinggi, berat badan, hingga ke diskriminasi warna.
Kemudian yang kedua adalah psychological and social characteristic, yang mana pada bagian ini menyangkut hal-hal seperti stabilitas emosi, sopan santun, inisiatif, dan kemampuan percakapan. Yang ketiga ada mental characteristic. Bagian ini mencakup kecerdasan umum, memori, penilaian, kemampuan berkonsentrasi, dan tinjauan ke masa depan. Dan yang terakhir ada personal characteristic. Bagian ini mencakup jenis kelamin, pendidikan, latar belakang, dan hobi serta pengalaman kerja sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai specification trained versus untrained personnel atau spesifikasi personel terlatih versus yang tidak terlatih. Umumnya, dalam menulis spesifikasi pekerjaan untuk karyawan yang terlatih dan berpengalaman dianggap relatif lebih mudah. Di sini, spesifikasi pekerjaan cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti masa kerja sebelumnya, kualitas pelatihan yang relevan, dan kinerja pekerjaan sebelumnya. Terkadang terdapat kendala dalam hal ini, yaitu ketika company mengisi pekerjaan dengan orang yang tidak terlatih, yaitu dengan tujuan melatih mereka di tempat kerja. Padahal penting untuk seorang tugas rekrutmen yang mana mereka harus menentukan kualitas seperti kepribadian, minat, dan keterampilan sensorik yang menyiratkan beberapa potensi untuk melakukan pekerjaan atau untuk dapat dilatih. Employers dapat mengidentifikasi SDM baik melalui pendekatan subjektif, penilaian, atau melalui analisis statistik, atau bahkan keduanya. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai specification based on judgment atau spesifikasi berdasarkan penilaian. Spesifikasi pekerjaan mungkin berasal dari tebakan atau penilaian terpelajar dari supervisor atau manajer SDM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meninjau tugas dari pekerjaan itu, kemudian menyimpulkan dari sifat-sifat dan keterampilan seperti apa yang dibutuhkan pada pekerjaan terkait. Atau cara lain juga dapat dilakukan dengan memilih sifat dan keterampilan manusia dari yang tercantum di dalam deskripsi pekerjaan berbasis web. Dalam pekerjaan di sana termasuk daftar pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan. Namun dalam melakukan penilaian, jangan pernah abaikan perilaku yang mungkin berlaku untuk hampir semua pekerjaan. Hal tersebut berkaitan dengan ketekunan. Perilaku kerja umum yang ditentukan penting untuk semua pekerja, termasuk ketelitian, kehadiran, ketidakteraturan, dan fleksibilitas penjadwalan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tentang HR and the gig economy do gig work in job specification. Gig economy adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas, yaitu freelance. Ada juga sudut pandang lain yang menyatakan ekonomi adalah sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dalam hal jam kerja tapi minim perlindungan hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi. Sebagai contoh kecil adalah pengemudi ojek online yang dibayar untuk setiap pengantaran. Selanjutnya, ketika memperkerjakan pekerja non-karyawan, bukan berarti pemberi pekerjaan tidak memerlukan job description atau job specification. Employers tetap harus memastikan bahwa pekerja setidaknya memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, bagi perusahaan ojek online tetap harus mencantumkan persyaratan pengemudi, yang pada dasarnya adalah spesifikasi pekerjaan. Persyaratan pengemudi agak berbeda di setiap perusahaan, seperti yang mengharuskan pengemudi setidaknya berusia 21 tahun, memiliki nomor jaminan sosial, dan SIM yang masih berlaku. Adapun persyaratan lain yang ditentukan oleh beberapa perusahaan, misalnya pada perusahaan Uber yang menetapkan mobil calon driver harus lulus uji. Misalnya, mobil yang digunakan harus sedan 4 pintu, kursi 4 atau lebih. Kemudian mobil yang digunakan merupakan keluaran tahun 2001 atau lebih baru maksudnya, serta memiliki plat negara dan saat ini terdaftar serta lulus inspeksi kendaraan Uber. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai job specification based on statistical analysis atau spesifikasi pekerjaan berdasarkan analisis statistik. Mendasarkan spesifikasi pekerjaan pada analisis statistik lebih dapat dipertahankan, tetapi juga lebih sulit. Tujuannya adalah untuk menentukan secara statistik hubungan antara beberapa faktor seperti sifat manusia, yaitu tinggi badan, kecerdasan atau ketangkasan jari, dan beberapa indikator atau kriteria efektivitas pekerjaan seperti kinerja yang dimiliki oleh supervisor. Prosedur dasarnya adalah validasi prediktif. Prosedur ini memiliki 5 langkah. Yang pertama, menganalisis pekerjaan dan memutuskan bagaimana mengukur kinerja pekerjaan. Memilih ciri-ciri pribadi seperti ketangkasan jari yang Anda yakini dapat memprediksi kinerja. Ketiga adalah menguji kandidat untuk ciri-ciri ini. Keempat, mengukur kinerja pekerjaan kandidat berikutnya. Dan yang kelima adalah menganalisis secara statistik hubungan antara sifat manusia, yaitu ketangkasan jari dan kinerja pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat tersebut memprediksi kinerja yang tepat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan terkait the job recruitment matrix.
atau matriks persyaratan pekerjaan. Matriks persyaratan pekerjaan merupakan deskripsi yang lebih lengkap tentang apa yang dilakukan pekerjaan dan bagaimana serta mengapa mereka melakukannya. Hal tersebut menjelaskan tentang tujuan setiap tugas dan setiap tugas membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Dalam hal ini akan mencantumkan beberapa informasi seperti yang pertama, masing-masing dari 4 atau 5 tugas pekerjaan utama. Pada kolom 2 akan menyatakan pernyataan tugas untuk tugas utama terkait dengan masing-masing tugas utama tersebut. Kolom ketiga adalah kepentingan relatif dari setiap tugas pekerjaan utama. Kolom keempat, waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas pekerjaan utama, dan kolom kelima adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik manusia lainnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Seperti yang disebutkan sebelumnya, manajer tidak boleh mengabaikan saat menulis spesifikasi pekerjaan. Perilaku di tempat kerja yang diinginkan yang berlaku untuk hampir semua pekerjaan, tetapi biasanya tidak muncul pada analisis pekerjaan. Keterlibatan karyawan adalah salah satu contohnya. Perusahaan konsultan sumber daya manusia Development Dimension International melakukan penelitian terhadap 3.800 karyawan dan mengidentifikasi beberapa karakteristik pribadi yang tampak memprediksi kemungkinan seorang akan terlibat. Ciri-ciri ini termasuk kemampuan beradaptasi, hasrat untuk bekerja, kedewasaan emosional, disposisi positif, advokasi diri, dan berorientasi pada pencapaian. Banyak orang memiliki definisi yang berbeda tentang keterlibatan karyawan. Namun dengan kata sederhana, ini adalah komitmen emosional yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka, tujuan tim mereka, dan misi perusahaan mereka. Keterlibatan bukanlah masalah bagaimana karyawan menyukai tempat kerja mereka, tetapi bagaimana mereka bertindak di tempat kerja. Adapun beberapa hubungan atau keterlibatan kinerja antara pemberi kerja dan karyawan yang terlibat. Seperti yang pertama, sangat terlibat, yaitu ketika karyawan yang memiliki persepsi sangat baik tentang tempat kerja mereka. Mereka adalah pendukung dan berniat untuk tinggal dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian cukup terlibat. Karyawan yang cukup terlibat memiliki pandangan positif tentang tempat kerja, tapi ada sesuatu yang menahan mereka untuk tidak sepenuhnya terlibat. Mereka mungkin menyukai pekerjaan yang mereka lakukan, namun mempertimbangkan untuk pergi guna mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah karyawan yang hampir tidak terlibat. Karyawan yang hampir tidak terlibat menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap tempat kerja mereka. Kelompok ini kurang fokus atau motivasi untuk tampil maksimal dan beresiko meninggalkan perusahaan. Yang terakhir adalah yang terpisah. Karyawan yang tidak terlibat bersifat negatif terhadap tempat kerja dan dapat mengganggu kekhawatiran mereka. Kritik mereka melampaui umpan balik yang sehat dan tidak dimaksudkan untuk membangun tempat kerja yang lebih baik. Karyawan ini dapat berdampak negatif pada produktivitas orang-orang di sekitar mereka. Kemudian kita akan membahas tentang using competition models atau menggunakan model kompetensi. Banyak orang yang masih menganggap bahwasanya pekerjaan adalah suatu serangkaian tugas khusus yang dilakukan untuk mendapat suatu bayaran. Dapat dikatakan bahwasanya pekerjaan berbasis competition models menjelaskan pekerjaan dalam hal terukur, dapat diamati, dan perilaku kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Dalam menciptakan kompetensi model untuk manajer SDM, Society for Human Resource Management menggambarkan kompetensi sebagai kelompok atribut yang sangat saling berkaitan, seperti pengetahuan desain penelitian, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan penalaran edukatif, yang memunculkan perilaku sebagai evaluasi kritis. Seseorang perlu melakukan pekerjaan model atau profit kompetensi kemudian menjadi pedoman untuk merekrut, memilih, melatih, mengevaluasi, dan mengembangkan karyawan untuk setiap pekerjaan. Dengan kata lain, manajer merekrut karyawan baru menggunakan tes yang mengukur daftar kompetensi profit, melatih karyawan dengan kursus yang mengembangkan kompetensi ini, serta menilai kinerja dengan melakukan kompetensi pekerja. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu how to write competition statement atau cara menulis pernyataan kompetensi. Proses untuk mengidentifikasikan kompetensi yang dibutuhkan pekerja, seperti analisis pekerjaan berbasis kompetensi yang menggambarkan pekerjaan dalam hal kompetensi yang terukur, dapat diamati, dan berperilaku. Mirip dengan analisis pekerjaan tradisional. Dengan demikian, Anda dapat mewawancarai pemegang jabatan pekerjaan dan bertanya tentang tanggung jawab dan aktivitas pekerjaan, serta keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Dalam hal ini terdapat pernyataan kompetensi yang mana mencakup 3 elemen.
Tingkat kecakapan pertama adalah identifikasikan risiko dan ketergantungan proyek serta komunikasikan secara rutin kepada pemangku kepentingan. Tingkat kecakapan kedua, kembangkan sistem untuk memantau risiko dan ketergantungan serta laporkan perubahan. Dan ketiga, atau tingkat kecakapan yang terakhir, mengantisipasi perubahan kondisi dan dampak terhadap risiko ya ketergantungan dan mengambil tindakan pencegahannya. Baiklah, ini adalah gambar dari contoh matris keterampilan yang mana pada kotak biru menunjukkan bahwasanya level yang diperlukan untuk setiap keterampilan. Sedangkan level-level yang ada di sana menunjukkan level 1 sampai dengan 6, yang mana level 1 memiliki arti seorang karyawan memiliki atau sedang dalam proses memperoleh dasar pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan jenis pekerjaan ini. Untuk level 6 sendiri mengatakan bahwasanya seorang pekerja mampu melakukan dan mengawasi tugas-tugas analitis yang sangat kompleks yang sangat membutuhkan tingkat lanjut pengetahuan dan keterampilan teknis. Thanks for watching.